Kalau saja dalam kesunyian mencekam yang dirasuki hantu-hantu ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja aku diberi kesempatan untuk merasakan bahwa diriku adalah benar milikku sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gerangan kata ayahku tentang waktu seperti ini? Kejam rasanya diliputi rasa amarah dan benci seorang diri. Terhimpit di antara rasa takut yang tak pernah putus-putus, ketakutan yang tak pernah bisa diapa-apakan, tidak bisa dilawan atau dibunuh. Suara-suara itu, mereka datang lagi seperti derap langkah kaki 1000 serigala yang menggetarkan bumi. Mereka menghadang ke damaiku. Mereka mengikutiku terus, bahkan ke liang lahat ini. Kalau betul maut adalah tempat untuk menemu kedamaian, mengapa aku masih merasakan hal seperti ini? Terhimpit di tengah pertarungan lama. Mengapa luka masih menggorgor di hati dan pikiranku? Mengapa amarah masih menjadi kobaran api? Dengan berbagai cara Nekku Irah, nenekku, mengajarkan kepadaku tentang arti kepasrahan. Kemiskinan keluargaku yang melilit, sekolahku yang terputus di tengah jalan. Setiap pagi dan sore aku harus menjajakan jajanan nenekku demi 100-200 perak. Aku berusaha untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Memiliki cita-cita, memiliki harapan. Berlebihankah itu? Itulah kali terakhir aku datang ke Nganjuk, ketika nenekku bersikap tidak seperti biasanya. Dia banyak bicara mengenai firasat. Dia membaca kegelisahanku. Tapi aku terlalu gusar untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Dan sampai akhirnya aku meninggalkan Nganjuk. Aku tidak pernah memberitahunya mengapa Sidoarjo menjadi lebih penting untukku. Apa yang harus kukatakan? Apa yang diketahui oleh orang tua itu tentang perjuangan hak bicara, tentang memperjuangkan hak? Dia hanya tahu bagaimana cara turun ke sawah sebelum matahari terbit dan kembali sebelum matahari terbenam. Karena perut 3 orang cucu yang harus selalu diisinya. Barangkali kalian menganggap apa yang aku
aku lakukan ini perbuatan yang tidak masuk akal. Barangkali kalian menganggapnya perbuatan sinting. Tapi aku harus pergi. Dengan atau tanpa kalian, aku akan tetap pergi. Selama 4 tahun lamanya, aku merasa mati sia-sia. Mereka tiba-tiba kembali. Mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsina murni kriminal. Kematian Marsina tidak ada hubungannya dengan pemogokan buruh. Kematian Marsina berlatar belakang balas dendam. Siapa aku? Perempuan miskin yang semasa hidupnya tidak pernah membeli buku untuk dibanggakan. Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. 2 kali mereka membongkar kuburanku. Hanya untuk sia-sia. Terkontaminasi bangsa. Mungkin ini bagian yang tidak aku sukai. Mereka menganggap semua orang di dunia ini bodoh. Mereka menganggap semua orang di dunia ini dapat dibodohi. Tapi itulah mungkin betapa kita ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dengan rencana besar. Dan kini saatnya ketika kita tidak exit lagi, ketika kita tidak mungkin untuk dibunuh, mereka boleh dongkol atau marah mendengar ucapan kita. Mau menggebuk juga. Masa mau digebuk? Suara-suara itu, mereka mengikutiku terus. Aku tahu mereka akan menggangguku lagi. Aku tahu mereka selalu menggangguku. Aku tidak takut. Aku tidak akan berhenti. Aku akan tetap berdiri di peluncuran buku itu. Dan aku akan menghadapi mereka di sana. Algojo-algojoku. Orang-orang yang dulu begitu bernafsu menghabisi hidupku. Berbaur dengan mereka yang telah gigih menegakkan keadilan atas kematianku. Lalu aku menikmatinya. Betapa mereka satu demi satu memalingkan tatapannya dariku. Atau berlari lintang pukang dikejar dosanya sendiri. Peluncuran buku yang semestinya diramai oleh tawa, tepuk tangan, berubah menjadi ucapan yang mencengkam. Marsina muncul juga. Belati berlumur darah itu muncul tepat di hadapan matamu. Yang kuanggap kau telah berhasil menyembunyikannya dari keadilan. Aku
Aku begitu banyak melihat tangan berlumuran darah. Aku melihat keserakahan yang terus berlangsung. Para pemilik modal boleh terus mengeruk keuntungan. Para manajer, para pemegang kekuasaan boleh terus bercengkrama di atas kerja kerasku. Tapi aku hanya seorang buruh. Seorang buruh kecil yang berani untuk membuka mulut menuntut kenaikan upah. Tapi nyawaku direnggutnya. Dan sekarang lihat bagaimana mereka menjadikan kematianku sebagai jembatan emas demi kemanusiaan, demi perbaikan seorang buruh. Memperbaiki nasib buruh. Mereka di antara angka-angka tidak pernah mempertimbangkan bahwa angka-angka itu mampu dan cukup untuk memanusiakan nasib seorang buruh. Dan mereka menepuk dada karena itu. Memperbaiki nasib buruh. Mana mungkin aku seorang buruh kecil. Kematian seorang buruh kecil seperti diriku mampu memperbaiki nasib buruh di tengah bangsa yang sakit. Aku tidak takut. Aku tidak takut mempertanggungjawabkan semua itu. Masa hidupku yang terhempas-hempas dihantui rasa takut untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Kematianku yang menyakitkan, tulang-tulangku yang remuk, dan darahku berceceran di tumit kalian. Bangsa yang bagaimana yang kalian harapkan aku menyebutnya. Aku mengais-ngais sesuap nasi di sana sambil terus-menerus tersandung, dikejar gertakan dan ancaman dari kalian. Kalian pikir aku menyebutnya bangsa yang bagaimana? Tidak. Apa yang sedang kulakukan di sini? Tidak. Aku mengkorek luka lama itu. Tuhan, ini menyakitkan. Tidak, ini terlalu menyakitkan. Tidak, aku tidak akan melakukan ini. Tidak, persetan dengan sebuah buku yang telah terbit, persetan dengan calon-calon korban yang telah
yang telah sudah di tepi liang lahat yang akan segera menelannya. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Aku hanyalah arwah dengan air mata yang terus menerus tidak ada hentinya. Aku adalah arwah yang gusar, yang terus menerus gusar, diselimuti luka lama ini. Tidak, aku tidak akan melakukan ini. Tidak. Apa yang bisa aku lakukan? Tidak. Sampaikan pada mereka. Sampaikan pada mereka bahwa Marsina tidak akan datang. Marsina, perempuan lemah itu, dia tidak akan datang. Perempuan tak berdaya, lemah, dan tidak tahu apa-apa itu dia tidak akan datang. Dia akan menunggu peradilan agung itu tiba, dan dia akan di sana untuk berdiri dan menjadi saksi utamanya. Aku di sini sekarang. Di sebuah ruangan yang megah. Aku di sini. Aku sekarang di sini. Di mana tempat semua orang itu berkumpul. Tempat di mana semua orang akan berkumpul. Aku di sini. Aku akan menghadapi ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan membuat mereka terperangah. Aku akan mengecohkan mereka dari setiap sudut yang tidak pernah mereka duga sama sekali. Aku di sini sekarang. Dan kalian, aku mengenalinya betul siapa kalian. Kalian yang seharusnya di sini ceria dan merdeka, duduk di sini dengan tatapan mengandung duka. Demi Tuhan, bagiku kalian adalah fakta paling menyakitkan. Kemarahan kalian adalah kemarahanku dulu. Cita-cita dan harapan kalian adalah cita-cita dan harapanku dulu. Suatu saat, di tengah sebuah arak-arakan, aku akan menyaksikan kalian mengadakan muka ke langit, marah. Dengan mulut berbuih, kalian menekik menuntut sebuah perubahan. Setiap kali aku melihat kalian meronta seperti ini, aku ingin mengatakan pada kalian, jangan. Aku adalah korban dari kemarahan seperti itu. Di dalam hatiku, aku telah melakukan perjalanan mundur. Sebuah perjalanan berharga yang membuat aku mengerti banyak hal. Dunia yang kemudian telah dingin merenggut hak hidupku adalah dunia yang sakit-sakit sesakit-sakitnya. Dunia di mana kebenaran dibungkus dan dimasukkan ke dalam peti dan dikubur hidup-hidup. Di dunia seperti inilah aku dibungkam. Tidak cukup hanya satu gertakan. Penganiayaan dan pemerkosaan dengan membabi buta telah mereka lakukan. Untuk
untuk yakin mulutku tidak terbuka. Mereka merenggut nyawaku sekaligus. Sekarang, apa yang kalian dapatkan dari sebuah penganiayaan yang telah aku alami? Kalian pasti tidak bisa membayangkan seberapa banyak fakta yang telah aku ketahui. Aku tidak melihat apa-apa di sini. Dan ingat, sebagai warga masyarakat, kalian hanya boleh melihat berita yang ingin kalian lihat, bukan berita yang berhak kalian dapatkan. Itu sebabnya kalian baru heboh setelah kebakaran itu merambat di mana-mana. Sementara aku sudah mengetahui semua itu jauh sebelum api pertama disulut. Aku tahu siapa yang menyulut api itu dan tahu persis api itu kenapa disulut. Semua kalian marah, kalian resah. Seminar-seminar di koran-koran dan di pertunjukan-pertunjukan membicarakan kebakaran hutan, seolah-olah kebakaran itu datang dari langit dan hanya didatangkan oleh Tuhan. Wow. Tunggu, apakah di ruangan ini ada aparat atau intel? Alhamdulillah. Dan satu hal yang perlu kalian catat, bahwa Marsina sebenarnya tidak ingin menggugat. Dia hanya takjub. Rakyat mana yang memikirkan kondisi moneter di situasi seperti ini? Rakyat mana yang bisa berpikir dengan perut melilit, kelaparan, pikiran, dan perasaan mereka tercekam saat mengetahui ratusan orang mati justru ditempatkan di mana harta mereka ditambang. Di dunia seperti itulah kalian tumbuh sebagai generasi penerus, generasi tunggal. Lalu kalian, apa yang akan aku katakan pada kalian semua? Terus terang, bertemu dengan kalian adalah hal yang paling aku takutkan. Lengan kananku biru dicengkram oleh seorang satpam yang mencoba merogoh celana dalamku. Dan kuning, buruh di bawah usia itu, dibelenggu oleh rasa takut ketika satpam lain mencoba meremas susunya. Satpam itu sama menderitanya dengan kami, sama melaratnya. Apa hanya karena mereka seorang laki-laki dan punya pentungan, mereka merasa berhak ikut-ikutan dalam menyakiti kami, menjadikan kami sebagai bulan-bulanan. Tapi bukan Subianto. Bagi kami, Subianto adalah pengecualian. Dia yang membawa kuning ke ahli jiwa. Dia mencari pinjaman ke sana kemari untuk itu. Dan kalian menuduh Subianto adalah salah satu pembunuhku. Gila kalian semua. Lalat yang hinggap dimakan malamnya pun tidak akan diusirnya itulah Subianto. Aku bahkan menyaksikan bagaimana lembaga peradilan berubah menjadi lembaga penganiayaan. Aku menyaksikan bagaimana saksi-saksi utama dibungkam dan dilenyapkan. Menyaksikan bagaimana saksi-saksi palsu berdiri seperti boneka remuk dan ketakutan. Dan Subianto
Ada di sana. Lelaki berhati lembut itu disiksa, dianiaya dan ditelanjangi, dan berusaha untuk melepaskan itu semua. Dia juga dipaksa untuk mengakui membunuhku. Mereka menciptakan cerita-cerita bohong. Mereka memfitnah. Mereka mengadili orang-orang yang tidak pernah ada. Kalian tahu semua itu bohong. Kalian tahu bahwa itu rekayasa. Aku bahkan tahu bahwa kalian telah berhasil membebaskan Sudiarto dari rekayasa Sinting itu. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana bisa nyawaku lepas begitu saja tanpa seorang pelaku? Apa yang akan kalian katakan tentang itu? Bahwa hukum itu gagap? Bahwa peradilan itu gagap? Di mana di atas meja yang semestinya ditegakkan, disitulah uang, peluru dan darah lebih dulu melumuri. Demi Tuhan, aku tidak tahu bagaimana kalian bisa mempertanggungjawabkan semuanya kepada anak cucu kalian kelak. Lembaga peradilan adalah harapan terakhir kami, harapan bagi orang-orang kecil seperti kami. Satu-satunya tempat yang seharusnya memberikan keadilan untuk kami, memberikan perlindungan bagi kami. Tapi apa yang kami dapatkan? Apa yang kami dapatkan? Nanti dulu. Aku seperti menyaksikan pemandangan yang indah. Bukankah Bapak yang berada di pojok itu adalah seorang anggota DPR? Lagi-lagi kuning. Lagi-lagi gadis malang itu mengingatkanku betapa menyakitkannya menjadi orang yang tak berdaya. 1 tahun. 1 tahun kuning berhasil menunda pekosongan kampung ijo itu. Kampung di mana orang tuanya memiliki sepetak kecil tanah yang dibeli dengan cara cicilan. Bolak-balik kuning ke anggota DPR. Dia yakin betul bahwa wakil rakyat itu bisa membelanya. Bisa membelanya untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Tapi apa? Kampung hijau itu rata digilas traktor dan akhirnya kuning mati gantung diri. Sampai akhir hayatnya dia tidak mengerti permainan apa yang sebenarnya terjadi di atas permasalahan ini. Sejak saat itu, ketika gedung raksasa di Jakarta disorot di layar kaca, hatiku geram. Hatiku geram. Katanya di gedung itu nasib rakyat dibela. Katanya gedung itu gedung rakyat. Tapi apa yang menimpa si kuning? Katakanlah, nasib kami sebagai buruh tidak ada dalam catatan. Tidak dianggap sebagai rakyat yang membutuhkan pembelaan. Aku bahkan menyaksikan bagaimana harkat orang-orang dirampas, rumah-rumah digusur, ibu-ibu menangis, anak-anak kocar-kacir berlarian. Dan aku menyaksikan bagaimana popor senjata mengamuk merenggut nyawa dan harga diri. Dan bapak-bapak yang duduk di tengah peluncuran sebuah buku atas kisah seorang perempuan yang mati karena ketidakmampuan kalian dalam membela nasibnya. Kalian lihat itu? Apa yang akan aku katakan?
Seharusnya rakyatlah yang membekali wakil rakyat, bukan malah sebaliknya. Sebuah buku ditulis atas kematianku, lalu diluncurkan. Lalu kalian semua hadir di sini untuk menunjukkan keprihatinan. Keprihatinan apa? Kalau ada yang berhak untuk prihatin, disinilah aku. Akulah perempuan malang itu. Aku Marsina. Demi Tuhan, aku ingin sekali bertanya, apa sebenarnya yang kalian pikir telah kalian perbuat untukku? Penghargaan-penghargaan itu, buku yang diterbitkan itu, atau jerih payah yang kalian berikan untuk menjadikanku seorang pahlawan? Aku tidak pernah bercita-cita jadi pahlawan. Aku nyawa yang tersumbat. Aku kehidupan yang dihentikan dengan keji hanya karena aku mengira aku punya hak untuk mengatakan tidak, hanya karena mengira aku berhak untuk punya harapan, berhak punya jiwa dan raga, memperjuangkan sesuap nasi untuk tidak terlalu lapar, memperjuangkan sedikit tambahan uang untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Aku menyaksikan kawan-kawanku di PHK, di bawah ancaman moncong senjata, dan aku mencoba membelanya. Aku hanya mencoba membelanya, dan karena itulah aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Kalian tahu apa sebenarnya yang paling menyakitkan dari semua itu? Kalian membiarkan menerimanya sebagai kebenaran. Kebenaran sinting. Kebenaran yang tidak bisa disentuh atau diapa-apakan. Kekuatan apa kira-kira yang mampu meremukkan tulang kemaluan seorang perempuan hingga merobek dinding rahimnya? Kalau bukan kebiadaban, bagaimana rasa takut itu menyergapku ketika tangan-tangan kasar tiba-tiba mengepungku dari belakang, mengikat mataku dengan kain, kencang, lalu mendorongku masuk ke sebuah mobil yang segera meluncur entah ke arah mana. Tidak ada suara. Aku tidak tahu seberapa jauh aku dibawa, tapi aku ingat betul ketika mobil itu berhenti. Aku didorong keluar kasar. Aku diseret. Asal aku tidak ingat seberapa jauh aku diseret-seret seperti itu. Aku hanya ingat tubuhku menggigil keras, didera oleh rasa takut yang dahsyat. Kemudian mendengar sebuah pintu dibuka tepat di hadapanku. Aku tidak tahu apakah kepalaku membentur tembok atau sebuah pentungan telah dipukulkan ke keningku. Aku hanya tahu aku tersungkur di lantai. Aku mencoba bergerak. Beberapa kaki bersepatu berat dengan sigap menahanku, menginjak kedua tulang keringku, perutku, dadaku, kedua tanganku. Kata-kata kotor berhamburan memakiku, mengikuti setiap siksaan yang kemudian menyusul. Tidak tahu berapa kali tubuhku diangkat, lalu dibanting keras. Diangkat lagi, lalu dibanting lagi. Ke lantai, ke sudut meja, ke kursi, sampai akhirnya aku betul-betul tak berdaya. Kebiadaban itu tidak Tuhan, hentikan! Aku membatin dalam hatiku. Aku meronta. Aku terus meronta. Tapi suaraku tidak dapat keluar.
kain ini menutupi mulutku. Tidak ada yang bisa aku keluarkan. Semuanya hilang, semuanya lenyap. Aku hanya bisa merintih. Aku kehilangan semua tenagaku. Aku biarkan mereka menemukanku. Dan sesuatu yang tidak dapat aku bayangkan menghujam ke kemaluanku. Tuhan, apa yang aku lakukan? Darah. Aku melihat banyak darah di perutku, di kakiku, di dinding-dinding. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, yang sungguh Tuhan layak untuk orang lain. Aku merasa kotor. Aku merasa Aku merasa tak layak hidup di dunia ini. Aku pun perlahan mencari. Entah siapa yang ku cari. Nenekku pura, adik-adikku, ayahku, atau kawan-kawanku. Kawan-kawanku, di mana mereka? Di mana mereka waktu itu? Di saat kebiadaban menghancurkan diriku. Kemana? Kemana mereka? Aku mencoba meyakinkan diriku. Aku mulai berzikir, mencoba untuk memanggil asmamu. Tuhan. Tapi aku tak mampu. Aku merasa kotor. Namamu terlalu agung untuk kau ucapkan. Sampai akhirnya aku pun meninggal. 1, 2, 3, 4, 5. Aku terus menghitung. Terus menghitung untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Sampai 100, 101, 102, 103. Aku berputar, berputar, berputar. Aku rayakan kegilaanku pada penderitaanku yang tak tertahankan. Tontonkan dalam pesta dosa dan kenistaan. Aku nyalakan bara dalam dadaku. Aku biarkan asapnya mengepul dari setiap pori-poriku. Api mengaliri pembuluh darahku. Api nafas dalam paru-paruku. Aku terbakar dalam kebencian. Tanah ini, tanah yang dulu memberiku kehidupan, kini telah menyatu dengan daging dan tulang-tulangku. Kini, aku adalah tanah dan debu sekaligus. Aku akan pergi. Aku harus pergi sekarang.